Halo teman-teman, pergi ke pasar membeli cumi. Penjualnya lagi baca puisi. Terimalah salam dari kami, kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang Ricoh microprocessor Intel 8085 yang sedikit kami ketahui. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, ini nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pendahuluan. Intel 8085 merupakan sebuah microprosesor 8 bit yang cocok secara binar dengan Intel 8080, tapi mengandung rangkaian detak dan kendali pada sirkuitnya sendiri. Angka 5 pada model berasal dari kenyataan bahwa 8085 hanya memerlukan 5 volt power supply dibandingkan 8080 yang memerlukan 5 volt dan 12 volt. Nomor serpi yang lengkap adalah 8085A dan 8085A2. 8085 sebagai sebuah CPU masih perlu dihubungkan dengan serpi memori dan I/O untuk menghasilkan mikrokomputer. Yang kedua, diagram blok. Mikroprosesor Intel 8085 memiliki beberapa blok utama, termasuk 1. Unit kontrol. Fungsinya untuk mengontrol operasi mikroprosesor dan mengarahkan aliran data dan instruksi. Yang kedua, register dan ALU. Register digunakan untuk menyimpan data sementara, sedangkan ALU melakukan operasi matematika dan logika. 3. Unit pemilihan. Unit pemilihan berfungsi untuk memilih sumber data atau instruksi yang akan diproses oleh mikroprosesor. Yang keempat, ada memori, berfungsi untuk menyimpan instruksi dan data. 5. Penyaring address, untuk mengelola aliran alamat antara mikroprosesor dan memori. Dan yang terakhir ada bus system, berfungsi untuk sebagai saluran komunikasi antara berbagai komponen sistem. Diagram blok ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana komponen-komponen ini saling berinteraksi dalam mikroprosesor Intel 8085 untuk menjalankan instruksi dan memproses data. Fungsi dari diagram di atas adalah: pertama, FCC. FCC adalah pin daya yang menyediakan tegangan positif untuk mikroprosesor. Selanjutnya, A15, A8. Pin ini adalah bagian dari bus alamat 16 bit. Mereka digunakan untuk mengirimkan alamat memori. ALE. Sinyal kontrol ini digunakan untuk mengaktifkan latch alamat eksternal yang digunakan untuk menyimpan alamat yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Selanjutnya ada I/O atau M, maksudnya input output memori. Sinyal kontrol ini menunjukkan apakah operasi yang sedang dilakukan adalah operasi memori atau operasi input output. Selanjutnya ada S1 dan S0. Sinyal kontrol ini digunakan untuk mengidentifikasikan status operasi mikroprosesor seperti operasi baca atau tulis, operasi fetch, dan lain-lain. Selanjutnya INTA atau yang bisa disebut instruksi acknowledge. Sinyal kontrol ini digunakan untuk mengetahui permintaan instruksi dari perangkat eksternal. Selanjutnya ada INTR atau require interrupts request. Sinyal interupsi ini digunakan oleh perangkat eksternal untuk meminta interupsi mikroprosesor.
Selanjutnya ada reset. Sinyal kontrol ini digunakan untuk mereset mikroprosesor ke kondisi awal. Selanjutnya ada HOLD dan HLDA. Sinyal kontrol ini digunakan untuk mengendalikan operasi hold pada mikroprosesor. Perangkat eksternal dapat meminta mikroprosesor untuk menahan operasinya sementara. Selanjutnya ada X1 dan X2. Pin ini digunakan untuk menghubungkan kristal eksternal yang digunakan sebagai sumber clock mikroprosesor. Selanjutnya ada CLK out atau clock out. Pin ini menghasilkan sinyal clock yang digunakan sebagai perangkat eksternal. Dan yang terakhir ada SID dan SOD. Yang dimaksud adalah serial input data dan serial output data. Pin ini digunakan untuk komunikasi serial dengan perangkat eksternal. Instruksi-instruksi baru. LHLD alamat mengisi pasangan register HL dengan 2 byte berturut-turut dimulai dengan byte yang tercantum alamatnya. SHLD alamat mengisi 2 byte pasangan register HL pada lokasi yang dialamati dan alamat berikutnya yang lebih tinggi. PCHL mengisi pencacah program dengan isi pasangan register HL. SPHL mengisi petunjuk tumpukan SP dengan isi pasangan register HL. XTHL mempertukarkan isi pasangan register HL dengan 2 byte yang terdapat pada puncak tumpukan. Instruksi DAA. Instruksi DAA singkatan dari Decimal Address Accumulator. Instruksi ini mengembalikan hasil penjumlahan biner ke dalam bentuk BCD dengan cara sebagai berikut. 1. Jika penjumlahan dari 2 nibel lebih besar dari 9, tambahkan 0110 pada hasil ini. Yang kedua, jika penjumlahan dari 2 nibel lebih kecil atau sama dengan 9, pertahankan hasil ini karena sudah dalam bentuk BCD. 8085A 8085 harus dihubungkan dengan serbih memori dan I/O untuk mendapatkan sistem yang berguna. Pada gambar terlihat 8085A dihubungkan dengan serbih 8156 dan 8355. 8085A mempunyai bus alamat A15 sampai AG dan bus data alamat AD sampai ADO. RAM 8156 dijalankan bila A13 tinggi dan ROM 8355 dijalankan bila A13 rendah. Memori terlipat. 1. 16 saluran alamat dari 8085 dapat mengalami sebanyak 65.536 lokasi, sementara sistem minimum hanya menggunakan 2048 bit ROM dan 256 bit RAM. 2. Karena beberapa saluran alamat bersifat tak peduli, maka bagian ROM dan RAM akan membentuk memori yang terlipat atau lokasi memori berulang. Sistem minimum menggunakan daerah ROM dan RAM terendah. ROM 000H 07 FFH, RAM 2000H 20 FFH. Pengambilan dan pelaksanaan instruksi judul. Sebuah siklus instruksi memerlukan 1-5 siklus mesin M. Siklus mesin pertama M1 mempunyai 4 atau 6 keadaan T. Siklus mesin lainnya mempunyai 2 atau 3 keadaan T. First Execute Overlap atau FEO. First Execute Overlap atau FEO suatu cara untuk mempersingkat waktu prosesan dengan memulai siklus instruksi. Berikutnya adalah waktu berlangsungnya siklus eksekusi.